Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa 'amalan wa khashyatan ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa ta'alina futuhan 'alaihi. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan shalihan wa taqabbalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, kita halus. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah barakallahu. Insyaallah hari ini kita akan melanjutkan apa yang menjadi pembahasan penting bagi atas rabi' pelajaran tentang kemarin. Setidaknya ada dua garis besar, dua poin penting yang kita bahas di permulaan dars keempat kemarin. Pertama adalah tentang perubahan harokat dari dhammah ke harokat yang lain. Itu kita katakan asal kata dalam bahasa Arab itu berharokat atau harus kita pakai ikat hati ya, kalau dilepas. Asal kata dalam bahasa Arab adalah berharokat dhammah. Jadi ketika dia masih kata dasar berdiri sendiri di awal kalimat atau nggak ada apa-apa, maka diberi harokat dhammah. Ini mutlak harga mati ya. Nah, kemudian harokat ini bisa berubah dari dhammah ke harokat yang lain, termasuk kasrah, termasuk fathah, termasuk sukun jika ada penyebabnya. Jika ada penyebabnya. Nah, di sini di bab yang keempat kita membahas penyebab kata berubah dari dhammah menjadi kasrah. Jika ada apa? Jika ada atau didahului dengan fi dan ala. Fi atau ala. Fi maknanya di, ala maknanya di atas. Contohnya al-baitu, kita masuk di fi berubah menjadi Fil baiti. fil baiti. Kasrah karena ada fi. Al-maktabu kita masuk di ala berubah menjadi Ala maktabi. tapi kasrah karena ada ala. Nah, ini poin yang pertama. Asal kata dalam bahasa Arab ini berharokat dhammah. Kemudian berikutnya yaitu dalam bahasa Arab kemarin kita bahas kata-kata dalam bahasa Arab ini dibedakan menjadi dua. Kata-kata dalam bahasa Arab dibedakan menjadi dua. Ada yang dihukumi atau dikategorikan digolongkan sebagai laki-laki dan ada yang dikategorikan sebagai perempuan. Ada yang dikategorikan laki-laki dan ada yang dikategorikan sebagai perempuan. Kita ulangi, kata dalam bahasa Arab ini terbagi menjadi dua. Pertama, ada yang dihukumi sebagai laki-laki dan ada yang dihukumi sebagai perempuan. Nah, kita bahas yang perempuan dulu. Kapan kata-kata itu dia dihukumi perempuan? Kapan kata-kata dihukumi perempuan? Pertama, jelas yaitu kata-kata yang bermakna nama perempuan. Nama perempuan. Setiap kita temukan nama perempuan jelas ini, maka dalam bahasa Arab kata tersebut dihukumi sebagai perempuan. Kemarin contohnya apa? Aminah. Misalnya contohnya ada Aminatu, kemudian ada Aisyatu dan seterusnya. Nah ini Aminah, Aisyah, Maryam merupakan nama perempuan. Maka dalam bahasa Arab dia dikategorikan sebagai perempuan. Kemudian yang laki-laki, kalau tadi nama perempuan dihukumi perempuan dalam bahasa Arab, maka sebaliknya setiap nama laki-laki maka jelas dia dihukumi sebagai apa? Sebagai laki-laki dalam bahasa Arab. Setiap nama laki-laki jelas dia dihukumi sebagai laki-laki. Contohnya apa kemarin? Ada
Muhammadun, kemudian ada Yasirun. Nah ini Muhammad, Yasir merupakan nama laki-laki, maka dalam bahasa Arab dihukumi sebagai dihukumi sebagai kata yang laki-laki. Yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam bahasa Arab ada kata-kata yang dia dikategorikan sebagai perempuan dan sebagai laki-laki, padahal dia nggak punya jenis kelaminnya, nggak punya jenis laki-laki atau perempuannya. Apa itu? Mari kita bahas. Kata dalam bahasa Arab dikategorikan sebagai perempuan jika apa? Jika yang diakhiri tak marfu'ah. Kata yang diakhiri tak marfu'ah. Diakhiri. Oh ya. Diakhiri atau diakhiri? Diakhiri ya. Oke, jadi setelah kita temukan kata yang diakhiri ta marfu'ah, maka dia dihukumi sebagai perempuan. Contohnya di kitab ada sa'atun. Ada ta marfu'ah berarti sa'atun ini perempuan. Contoh lain ada madrasatun. Madrasatun ada ta marfu'ah, berarti dia dihukumi sebagai perempuan. Jadi setiap waktu temukan kata yang diakhiri tak marfu'ah, maka dia dihukumi sebagai perempuan. Nah, ada pun poin kedua dari kata-kata yang dihukumi sebagai laki-laki, yaitu kebalikan dari poin kedua kata perempuan. Kalau yang dihukumi perempuan tadi kata diakhiri tak marfu'ah, berarti kata yang kedua dihukumi laki-laki adalah apa? Kata yang tidak diakhiri tak marfu'ah, atau kita katakan tanpa tak marfu'ah. Yang kedua adalah kata yang tidak diakhiri tak marfu'ah. Jadi setiap temukan kata yang dia tanpa tak marfu'ah, nggak ada tak marfu'ahnya. Contohnya yang kemarin ada maktabun di kitab, kemudian ada masjidun. Nah, diperhatikan maktabun, masjidun, ada tak marfu'ahnya tidak? Tidak ada. Maktabun akhirnya ba, masjidun akhirnya dal. Maka maktabun dan masjidun dalam bahasa Arab dihukumi kata yang laki-laki, kata yang laki-laki. Atas bagaimana misal kata contoh baitun misalkan. Baik, kita sempat bahas ada kata yang modelnya seperti baitun. Di akhirnya ada huruf apa ini? Huruf ta. Nah, dia muannas, dia perempuan atau laki-laki? Baitun laki-laki atau perempuan? Kenapa laki-laki saya sih? Karena baitun taknya bukan tak marfu'ah. Tak marfu'ah yang gimana? Tak yang bulat. Nah, sehingga kata-kata yang termasuk seperti baitun seperti ini, maka kita hukumi sebagai laki-laki. Karena yang di akhirnya bukan tak marfu'ah. Nah, sebelum kita lanjut, mari huruf tak ada berapa? Bagi menjadi dua kemarin kan? Ada tak marfu'ah, tak yang bulat, dan ada yang maftuhah. Jadi tak boleh seperti ini disebut tak maftuhah. Kenapa maftuhah? Makanya dia terbuka. Karena dari ujung sisi kanannya, ujung sisi kirinya ini terbuka, maka disebut maftuhah. Ada pun maftuhah, asal maknanya apa? Terikat. Jadi ketika terikat, ujung kanan, ujung kirinya keikat, hakada, maka ini disebut tak marfu'ah. Makanya orang yang abdi ke masjid, abdi di masjid, terikat ke masjid dalam bahasa Indonesia disebut dengan marfu'ah. Itu diambil dari kata marfu'ah, taknya dihilangkan jadi marfu'ah, terikat dengan masjid. Jadi tak terbagi menjadi dua, tak marfu'ah, tak terbuka dengan tak marfu'ah. Baik, balik lagi ke kata yang tadi. Ini kata kedua yang tanpa tak marfu'ah, maka dihukumi laki-laki. Dan kemarin kita perkenalan kata yang masuk laki-laki dan kata yang perempuan
ini memiliki istilahnya masing-masing. Kata yang termasuk laki-laki maka dalam bahasa Arab disebut dengan mudzakkar. Kata yang dihukumi laki-laki maka istilahnya adalah mudzakkar. Setiap menentukan mudzakkar maka maksudnya adalah kata yang dihukumi laki-laki. Bisa nama laki-laki atau bisa juga kata yang tidak ada tak marbutahnya. Adapun kata yang perempuan kemarin diistilahkan dengan apa? Nah, diistilahkan dengan muannas. Kata yang perempuan diistilahkan dengan muannas. Jadi setiap kata temukan lafaz atau istilah muannas maka maksudnya apa? Kata yang dihukumi sebagai perempuan. Bisa nama yang beneran dia perempuan atau kata-kata yang diakhiri tak marbutah. Betul? Lahudan betul? Nah, kemudian terakhir terkait kata gantinya, masing-masing kemarin ada kata ganti atau kata ganti bermakna dia. Dalam bahasa Arab juga dibedakan kata ganti untuk laki-laki dan kata ganti untuk perempuan. Apa bedanya? Kalau laki-laki kemarin kata gantinya menggunakan huwa. Nah, kata gantinya menggunakan huwa. Jadi setiap kita temukan nama laki-laki atau kata yang tidak ada tak marbutahnya, maka jika kita ingin ganti dengan kata ganti, maka kita gunakan huwa. Adapun kata yang muannas atau yang dihukumi sebagai perempuan, maka kata gantinya menggunakan dia. Nah, kata gantinya menggunakan dia. Baik. Berarti setiap kita temukan nama perempuan atau kata yang diakhiri tak marbutah, maka untuk menggunakan kata gantinya ini kita gunakan kata dia. Nah, mari jawab lagi. Baca ya. Nah, Bapak enggak. Bismillah. Dalam bahasa Arab, kata asalnya dibagi menjadi dua jenis, yaitu jenis laki-laki dan jenis perempuan. Jenis laki-laki mempunyai ciri-ciri, yaitu yang pertama, setiap nama laki-laki maka pasti masuk kepada jenis laki-laki. Yang kedua, setiap kata yang memiliki setiap kata yang tanpa memiliki tak marbutah, tanpa tak marbutah, maka dia termasuk laki-laki. Contohnya apa? Contohnya misalkan maksabun, baitun, kenapa dia ada tak tetapi tidak masuk kepada perempuan karena dia bukan tak marbutah. Tapi tak apa? Tak maftuhah. Yang ketiga cirinya adalah kata gantinya. Apabila laki-laki menggunakan kata ganti huwa, sedangkan untuk ciri-ciri jenis kata perempuan, yang pertama adalah setiap nama-nama perempuan pasti dimasukkan kepada jenis kata perempuan. Contohnya Aminatu, Aisyatu, Aisyatu. Yang kedua, setiap kata yang diakhiri atau kalimat yang diakhiri dengan ta marbutah, maka dia otomatis masuk kepada jenis perempuan. Dan untuk kata penggantinya, perempuan menggunakan dia. Penamaan itu sendiri, laki-laki dan perempuan ada namanya.
Yang laki-laki dinamakan mudzakkar. 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 Dan yang perempuan dinamakan muannas. 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 Baik. Kenapa dah sampai sini? Ada yang ditanyakan? Ya, kembali ya, tetap. Assalamualaikum. Ustaz, apaan sebelumnya Anda mau tanya Ustaz? Kan ta'mar butoh itu pasti di akhir kata ya Ustaz ya? Pasti ada kata. Kalau begitu boleh nggak Anda ngambil kesimpulan, jadi misalkan kata perempuan ini ciri-ciri yang keduanya itu bukan diakhiri ta'mar butoh, tapi ada ta'mar butohnya. Boleh aja. Boleh aja ya? Jadi biar antoninya kan tanpa sama ada gitu. Cuma ketika Anda sampaikan ada, muncul pertanyaan seperti Anda membayangkan ta'mar butoh adanya di mana? Di tengah, di depan, atau di akhir? Maka Anda silakan dengan diakhiri ta'mar butoh. Tapi bebas saja, ini mustalahat. Yang penting ini istilah-istilah, yang penting kita paham esensinya. Nah, Ya kalau gitu. ya. Pak Dedi. Ya, ada tamar butohnya. Anda kemarin hadir tidak? Tidak. Nah ya, itu pertanyaan yang sama seperti pertanyaan Abu Askar kemarin. Ya kan Abu Askar? Insyaallah nanti akan jawab ketika kita masuk ke pelajaran Al-Ashir. Pelajaran yang keberapa? Ke-10. Insyaallah. Saya tibayanu insyaallah. Saya jamin soalnya. Halo? Abu Askar sama ada temannya berarti ya? Saya terakhir. Nah. Poin yang seperti tadi, umuman misalkan, mudarisatun misalkan, atau mudarisatun ada ta'mar butohnya. Maka itu mutlak kembali ke orangnya, seperti kemarin penggunaan nama orang. Nama orang, misalkan namanya perempuan, misal biasanya Maria itu nama perempuan misalkan, tapi kita pakai laki-laki. Maka kita hukumi Maria yang ini laki-laki atau perempuan? Laki-laki, karena orangnya laki-laki. Seperti iman misalkan, iman di Arab kebanyakan perempuan. Iman yang di sini laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Maka kita katakan ini mudzakkar atau muannas? Termasuk seperti umum meskipun nggak ada ta'mar butohnya, tapi jelas umum itu artinya apa? Ibu, ya kan? Maka jelas dia adalah muannas. Kelas? Lahat? Yang babas. Kalau seandainya kita sedang belajar huruf gundul, untuk belajar mengharokati. Nah, kita kan belum tentu tahu tuh ini muannas atau mudzakkar ya. Nah, itu apakah harokatnya itu mempengaruhi? Sebenarnya harokat mana? Ya misalkan ketika kita mau mengharokatin, baru ketahuan oh ini masuknya jenisnya muannas. Yang ini masuknya jenisnya mudzakkar. Ya. Nanti itu akan kita bahas di halaman 23 ya. Halaman 23 insyaallah. Jadi nanti ada perbedaan harokat pada poin yang pertama di papan tulis, yaitu nama laki-laki dan nama perempuan itu dibedakan berdasarkan harokat. Tapi selebihnya itu sama. Selebihnya sama. Insyaallah kita bahas di halaman 23 setelah ini insyaallah. Baik, yang lain? Syekh Andri.
bisa kita katakan pembagian berdasarkan perbedaan jenisnya. Kalau kemarin pembagian kata ada dua, kata kerja dan kata benda. Ini dari sisi kalau di mukhtabar apa saya kata? Dari segi bentuknya. Jadi kata kerja, ini kata benda berdasarkan bentuknya. Tapi kalau ini, kalau di mukhtabar ini terbagi menjadi dua berdasarkan jenisnya. Jadi ada memang beda-beda terbagi menjadi dua, tapi masing-masing peruntukannya berbeda. Insyaallah amat tahu atau makan adaptasi sendiri. Yang penting atau harus pahami kata-kata ada isim ada fiil. Tapi sekali lagi isim fiil ini atau paham alhamdulillah. Kalau enggak apa perlu teman-teman saya pahami ya, apa perlu teman-teman. Adapun yang ini antum harus pahami. Yaitu kata terbagi menjadi dua berdasarkan jenisnya. Ada yang mudzakkar, ada yang muannas. Yang lain? Kelas? Ya, terus. Karena yang huruf hamzah yang dituliskan A1. Terkadang menemukan hamzah itu berdiri sendiri. Terkadang numpang di yang ini tuh ada juga di atas alif. Itu ada penamaannya nggak sih? Hamzah yang numpang di huruf yang lain itu namanya apa? Enggak. Semuanya pasti dinamakan dengan hamzah. Namun bentuknya saja yang beda. Hamzah itu paling enak dia, Pak. Dia bawa motor sendiri jadi. Numpang sama alif jadi. Numpang sama wawu jadi. Semuanya dengan jadi. Inilah hamzah ya. Bisa adaptasi di setiap lingkungan. Nah, ini kapan kita pelajari? Nanti kita pelajari di pelajaran iblaan insyaallah. Kapan nulis hamzah seperti ini? Kapan nulis hamzah seperti ini? Seperti antum tadi di grup nulis rois seperti apa? Begini kan, seperti ya? Karena bisa numpang di situ, Sir. Roisnya ditulis dengan hamzah. Harusnya bagaimana kan? Hamzahnya numpang di atas? Ya, harusnya. Harusnya apa kan? Nah, kenapa hamzahnya ini numpang di atas ya? Insyaallah nanti kita pelajari di pembahasan ibla. Insyaallah. Ya, kasih tahu ya. Untuk di handphone diketikkan bahasa Arab, hamzah misalkan, hamzah itu yang terpampang seperti ini kan, atau seperti ini. Atau sebagaimana antum ingin menulis hamzah yang di atas wawu atau di atasnya, itu antum pencet, antum touch agak lama sedikit. Nanti muncul pilihan. Nanti ada hamzah di atas alif, hamzah di atas ya, hamzah di atas wawu. Begitupun harokat. Harokat biasanya itu kata titik atau pencet agak lama, kemudian muncul nanti pilihan ada fathah, kasrah dhammah, tanwin, tasydid dan sebagainya. Udah coba-coba aja, pencet agak lama, nanti muncul pilihannya. Nah, sudah apa? Nah. Oh ada. Atau cari di bawahnya, atau cari dianya. Yang penting intinya dia nggak muncul di zahirnya, nggak muncul di permukaan. Kelas? Nah. Kelas berapa? Muasil, berarti sekarang kita lanjutkan. Satu butuh Subhan wahid wal asyhur. Kita ulangi lagi dari halaman 21 bagian yang ba sekarang. Bagian yang ba. Baik, tetap dalam al-qiraah yang membaca. Insyaallah. Nah, saya terima. Aina Muhammadun huwa fil ghurfati. Nah, terjemah. Di mana Muhammad? Dia di dalam kamar. Nah. Wa aina Yasiru? Wa aina Yasiru? Ru atau ru? Wa aina Yasirun? Nah, kata. Dan di mana Yasir? Huwa fil hammami. Fil hammam. Dia di dalam kamar mandi.
Wa aina Aminatun. Wa aina Aminatu, dan di mana Aminah? Dia fil matbahi, dia di dapur. Aina kitabun, di mana buku? Huwa alal maktabi, dia di atas meja. Wa aina sa'atu, dan di mana jam? Dia alas sariri, dia di atas tempat tidur. Kemudian Syekh Agus, Ba, aina Muhammadun, di mana Muhammad? Huwa fil ghurfati, dia di dalam kamar. Wa aina Yasirun, dan di mana Yasir? Huwa fil hammami, dia di dalam kamar mandi. Wa aina Aminatu, dan di mana Aminah? Dia fil matbahi, dia di dalam dapur. Aina kitabu, di mana buku itu? Huwa alal maktabi, dia di atas meja. Wa aina sa'atu, dan di mana jam itu? Dia alas sariri, dia di atas ranjang. Baik, akrab jamaah sekarang langsung kita baca sama-sama. Anak akrab wa antum tidak tidur. Aina Muhammadun, huwa fil ghurfati, wa aina Yasirun, huwa fil hammami, wa aina Aminatu, hiya fil matbahi, aina al-kitabu, huwa alal maktabi, wa aina as-sa'atu, hiya alas sariri. Baik, terakhir Syekh Ibrahim, betul? Aina Muhammadun, Nah, di mana Muhammad? baik. Aina Muhammadun. Muhammadun harokatnya apa ya? Doma. Nah, soal kenapa tidak Muhammadin? Kenapa tidak Muhammadin? Karena tidak ada fi dan alam. Jadi kalau nggak ada fi dan alam, maka kembalikan ke asal. Harokatnya doma. Jadi jangan ada baca aina Muhammadin atau bilang itu kan ada aina, tidak diterima. Karena aina tidak menjadikan kata setelahnya menjadi asal. Nah, kemudian Huwa fil ghurfati, dia di dalam kamar. nah, Muhammad diganti dengan huwa. Apa sebabnya ya, Pak? Muhammad menggunakan ganti huwa karena dia nama laki-laki. Jelas mudzakkar. Fil ghurfati, ghurfati harokatnya kasrah karena ada fi. Asalnya al ghurfatu, dimasuki fi berubah menjadi fil ghurfati. Nah, kemudian Aina Yasirun, dan di mana Yasir? baik. Huwa fil hammami, dia di kamar mandi. Nah, Yasir kenapa menggunakan kata ganti huwa dan syarif no? Karena mudzakkar. Kenapa mudzakkar? Baik, karena dia nama laki-laki. Baik, huwa fil hammami. Al-hammami kenapa kasrah Syekh Mukhtar? Nah, karena didahului dengan di ahsan. Baik, Wa aina Aminatu, dan di mana Aminah? Dia fil matbahi, nah, dia di dapur. baik. Ainal kitab, dan di mana kitab itu? Huwa alal maktabi,
dia di atas meja. Wa aina sa'atu, dan di mana jam itu? Dia alas sariri, dia di atas ranjang. Baik, Aminah dan as-sa'ah menggunakan kata ganti dia, karena Aminah dan as-sa'ah keduanya adalah mu'annas. Nah, Aminah kenapa dia mu'annas? Karena nama perempuan. Aminah sebab pertamanya karena nama perempuan. Adapun as-sa'ah kenapa dia mu'annas? Karena diakhiri ta. Nah, masuk kita lanjut. Sekarang sama di latihan yang bawahnya sekarang masih halaman 21. At-tadrib al-awwal, latihan yang pertama. Perintahnya ajib, adil, as-silatil, adiyati. Apa ajib? Jawablah pertanyaan berikut ini. Nah, jadi di latihan pertama ini ada kalimat pertanyaan nomor 1 sampai nomor 11. Kita diminta menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada sesuai dengan hiwar atau percakapan yang ada di atas. Nah, nomor 1 sampai nomor yang ke-6. Syekh Gatot. Al-awwal, ainal kitabu, di mana buku itu? Huwa alal maktabi, dia di atas meja. Huwa alal maktabi. Sahih kata ikhwan? Sahih. Al-kitab alal maktabi. As-sali, aina Muhammadun, Baik. aina Muhammadun, Nah, di mana Muhammad? Huwa fil ghurfati, dia di dalam kamar. baik. Muhammad huwa fil ghurfati. Sahih kata? Sahih. Nah, kemudian as-salis. Salis, aina sa'atu, di mana jam itu? Dia alas sariri, Nah, dia di atas ranjang. baik. Ar-rabi, aina Yasirun, di mana Yasir? Huwa fil hammami, dia di dalam kamar mandi. Baik. Sahih. Yasir fil hammam. Sahih. Nah, Al-khamis, aina Aminatu, di mana Aminah? Dia fil matbakhi, dia di dapur. baik. Aminah fil matbakh. Sahih. 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 Laisat fil hammam. Bukan di hammam kemarin? Bukan ya. Dia di matbakh. Dia As-sadis, Aaminatu fil ghurfati, apakah Aminah di dalam kamar? La, dia fil matbakhi, tidak, dia di dapur. baik. Syekh pertama. As-sabi' ila al-hadi asyar. 7 sampai 11. Ayasirun fil madbakhi, Ya. la huwa fil hammami. Baik. Di mana Yasir? Karena Apakah Yasir di dalam dapur? nah, matbakh maknanya dapur. La, tidak. Huwa fil hammami. Tidak, dia di dalam kamar mandi. Nah, Man fil ghurfati, siapa yang di dalam dapur? ghurfa. Eh, Dapur dalam kamar mandi. Ruangan. Ruangan. Muhammadun fil ghurfati, Muhammad berada di dalam ruangan. Atau fil ghurfati Muhammad. Yang dalam kamar, dalam ruangan adalah Muhammad. Waman fil hammami, Nah, dan siapa yang ada di dalam kamar mandi? baik. Yasirun fil hammami, Nah, Yasir ada di dalam kamar mandi. baik. Mada alal maktabi, Mada alal maktabi, apa yang ada di atas meja? Al-kitabu alal maktabi, sahih. kitab
ada di atas meja? Baik, mada maknanya apa itu? Apa? Apa? Mada maknanya apa? Baik. Kemudian Mada alas sariri, apa yang ada di atas ranjang? nah, As-saatu alas sariri, jam berada di atas ranjang. baik. Syekh Rizki, al-awwal ila akhir, satu sampai terakhir. Apa? Al-awwal. Ainal kitabu. Di mana buku itu? Nah, Al-kitabu alal maktabi. Buku itu di atas meja. Asani. Aina Muhammadun. Di mana Muhammad? Wa fil ghurfati. Dia di dalam ruangan. Asalis. Aina sa'atu. Di mana jam itu? nah, Dia alas sariri. Dia di atas tempat tidur. Orangnya. as-sa'at alas sariri. Nah, Ar-Rabi. Aina Yasirun. Di mana Yasir? Gua fil hammami. Dia di dalam kamar mandi. nah, Al-Khamis. Aina Aminatu. baik. Di mana Aminah? Dia fil matbahi. Dia di dalam dapur. As-sadis. Aminatu fil ghurfati. Apakah Aminah ada di dalam ruangan? La. Dia fil matbahi. Sahih. Bukan, tidak. Dia di dalam dapur. As-sabiq. Ayasirun fil matbahi. Apakah Yasir ada di dapur? La. Wa fil hammami. Tidak, dia di dalam kamar mandi. Baik, oke. Apa mas? Setengah. Lanjut. Waman bil ghurfat. Waman bil hammami. Sahih kata ya, Pak? Sahih. Atas ya. Atas ya. Man bil ghurfati. Baik. Bil ghurfati Muhammadun. Nah, Waman bil hammami. mata terjemah atau enggak? Terjemah atau tidak? Dengan terjemah. Nah, Man bil ghurfati. Siapa yang berada di dalam ruangan? Bil ghurfati Muhammadun. Yang berada di ruangan adalah Muhammad. sahih. Waman fil hammami. Dan siapa yang berada di kamar mandi? Fil hammami Yasirun. Yang berada di kamar mandi adalah Yasir. Maza alal maktabi. Apa yang di atas meja? Baik. Alal maktabi. Nah, Alal maktabi kitab. Al-Kitab. Al-Kitabu ada. Diganti saja kalimat pertanyaannya. Mada diganti dengan al-kitabu. Nah, Mada alal maktabi. Apa yang di atas meja? Al-kitabu alal maktabi. nah, Kitab yang di atas meja. baik. Nanti Syahul, saya. Maka alas sarir. Ya.
as-sariri atau as-sarirah? Nah, as-sariru, nggak ada apa-apa kan? Kembalikan ke asal. As-sariru. Nah, kalau ini pada as-sariri. Karena ada ala. Jadi kalau antum mau jawab as-sariru, as-sarirunya harus dhamma. Nah, nah, Apa yang di atas tempat tidur? iya, jawabannya As-sariru as-sariri. Apa yang di atas sarir tempat tidur? Antum sebutkan dulu bedanya apa? Nah, as-sariru as-sa'at as-sa'atu as-sariru as-sariri. Apa itu? As-sa'at? jam itu ada di atas tempat tidur. Itu yang ada di atas tempat tidur. Masya Allah. Nah, sebelum melanjutkan, jadi penting antum pahami dan penting antum bedakan ya. Setiap teman antum yang berbicara itu ada hak mereka harus didengarkan. Ada hak mereka harus didengarkan. Jangan ketika teman antum membaca, apalagi bacaan yang panjang, satu tamrin, satu latihan, satu paket yang baca, ini aja bagi antum untuk curi-curi kesempatan buat tidur misalnya. Pertama, sayang ilmunya. Karena dengan pengulangan inilah kita akan kuat memahami. Yang kedua adalah sama saja kita kurang menghargai orang yang sedang membaca. Nah ini ke depan antum harus tanamkan baik-baik. Jika kita ingin dihargai orang, maka apa? Kita belajar dulu menghargai orang lain. Karena jujur saja banyak orang yang sudah naik di atas mimbar, khatib misalkan, ustaz. Tapi ketika jadi jamaah, jadi makmum, ketika mendengarkan khatib Jumat itu tidak mengindahkan sebagaimana dia jadi khatib. Nah, kita jangan sampai seperti ini, kawan. Kita ketika khatib tidak menginginkan jamaah tidur, atau ketika kita ingin mengajar tidak ingin murid-murid kita tidur. Ketika kita lagi baca nggak mau teman kita tidur, maka kita jangan sampai lakukan hal yang sama. Maka hal seperti ini Anda harus hindari. Jangan sampai teman antum lagi baca, lagi capek konsentrasi ya, atau malah enak tidur kan? Jangan demikian ya. Ini kurang ada itu. Baik, kemudian langsung kita lanjutkan sedikit lagi. Sekarang akan beri asani latihan yang kedua. Latihan kedua ini sudah kita baca beberapa kali. Terakhir kita baca perintahnya Iqra waktu ma'al-ghadri awakhiril kalimati Mama Iqra adalah waktu dan tulislah ma'al-ghadri bersama harokat awakhiri akhir-akhir kalimati kata-kata. Jadi di sini latihan kedua ada beberapa kata kita diminta membaca kata-kata yang ada dengan memperhatikan harokat terakhirnya. Jika ada fi dan ana maka harokatnya asal. Namun jika tidak ada keduanya maka harokatnya kembali ke asal, yaitu seperti Iqra waktu ma'adoti awakhiril kalimati al-madrasatu fil madrasati sekolah di sekolah fil baiti di rumah al-baitu rumah al-ghurfatu kamar al-hammamu kamar mandi fil matbahi di dalam dapur al-maktabu meja tulis alal maktabi di atas meja tulis alal kursi di atas kursi as-sariru ranjang alal kitabi di atas kitab fil masjid di dalam masjid. Baik. Berikutnya Pak Daru. Pak Daru.
Kalau kita hilangkan tasydidnya pada mim, hamam, maknanya apa? Burung merpati. Baik, seterusnya. Baik, assalamualaikum. Al-an ba'dahu naqra' jama'atan, kita baca sama-sama. Ana aqra' wa antum juga. Al-madrasatu fil madrasati. Al-madrasatu fil madrasati. Fil baiti al-baitu. Fil baiti al-baitu. Al-ghurfatu al-hammamu. Al-ghurfatu Fil matbahi al-maktabu 'alal maktabi. fil matbahi al-maktabu 'alal-maktabi. 'Alal kursiyyi as-sariru. 'Alal kursiyyi as-sariru. 'Alal kitabi fil masjidi. 'Alal kitabi fil masjidi. Baik, ilahuna sampai sini ada yang ditanyakan? Soal? Buatkah soal? Mafid? Atau Mafid? Rois. Nah, Hamzah numpang dengan ya, Rois. Nah, atau Assalamualaikum kelas. Latihan yang pertama Ya. yaitu nomor 6 kan ada A-nya, aminah, penegasan. Apakah juga berlaku untuk yang nomor 1 sampai dengan 5? Jadi aina. Oh, Terus termasuk juga untuk man fil ghurfati. Jadi yang nomor 7 sampai ke bawahnya itu man. Oh, Jadi iya. ditambahi seperti itu, apakah bisa juga? nggak bisa. Nggak bisa. Karena man sudah pertanyaan ditambah A lagi, double ya, nggak bisa. Nah, jadi A dia harus berdiri sendiri dan fungsinya hanya untuk menanyakan penguat atau sebagai pertanyaan penguat dari pertanyaan yang sebelumnya, sehingga nggak cocok ditambah dengan aina, aina, nggak cocok ditambah dengan man. Terjemahannya juga ribet. Aina, apa maknanya? Apakah di mana? Aku mau jawab yang mana nih? Mau jawab apakah di mana? Aman. Apakah siapa? Atau kalau jawabannya atau siapanya? Gak bisa. Jadi satu pertanyaan hanya menggunakan satu kata tanya saja. Terus untuk yang nomor 10 dan 11, Ya. mada apakah sama dengan madalika? Wah. Sampai saat ini mada menerjemahkan apa saja dulu. Jadi mada maknanya apa? Kalau selesai ya. Nah, nanti insya Allah ada lanjutannya. Nah, saat ini untuk terjemahkan kata apa dulu. Ya, insya Allah. Yang lain? Tapi baik, selesai kalian. Kita istirahat sejenak. Kita lanjut lagi nanti jam